174 mengidentifikasi barang antik. Di luar pusat perbelanjaan, Rachel, Michael, Keanu, dan Sharon berempat sedang berjalan dan mengobrol. Sharon mengusulkan untuk pergi makan bersama yang tentu saja langsung disetujui oleh yang lain. Saat mereka sedang mendiskusikan restoran mana yang akan mereka tuju, ponsel Rachel tiba-tiba berdering. Ternyata yang menelepon adalah ayahnya. Ketika sambungan ponsel terhubung, suara Daniswara Harumi langsung terdengar. "Putriku, bagaimana? Michael orangnya lumayan, kan?" Daniswara telah melakukan analisis dengan cermat setelah semua upayanya berusaha memperkenalkan dan menjodohkan beberapa pria kepada putrinya berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, Daniswara menyadari bahwa alasan putrinya tidak dapat menerima pria lain adalah karena dia telah memiliki Keanu di dalam hatinya. Apa kelebihan yang dimiliki oleh Keanu? Apalagi kalau bukan kemampuannya yang tinggi dalam menilai keaslian dan harga barang antik? Daniswara berkata dengan tidak puas dalam hati. Setelah memahami hal itu, Daniswara cepat-cepat menghubungi Michael. Walaupun masih muda, tetapi kemampuan Michael dalam menilai barang antik sudah lebih tinggi dari dirinya. Asal tahu saja, Michael adalah murid ahli barang antik yang sangat terkenal, Yusuf Chandra. Daniswara yakin kemampuan Michael dalam menilai barang antik tidak mungkin lebih tinggi daripada Keanu. Apalagi Michael tidak hanya tampan, dia juga dewasa. Putrinya tidak punya alasan untuk tidak menyukai Michael. "Putriku, ayo kasih tahu ayah, bagaimana pendapatmu tentang Michael?" Daniswara bertanya dengan tidak sabar. Mendengarkan pertanyaan ayahnya yang antusias, Rachel berkata dengan lembut, "Lumayan." "Lumayan?" Daniswara menghela napas setelah mendengar jawaban Rachel. "Putriku, ekspektasi kamu benar-benar tinggi." Berbicara sampai di sini, tiba-tiba Daniswara yang berada di sisi lain telepon berteriak. "Bos, berapa harga lukisan ini?" teriak Daniswara. Bisa terdengar ada kekacauan di mana dia berada, seolah-olah ada banyak sekali orang yang sedang membicarakan lukisan. Setelah hampir 1 menit, Daniswara berkata ke telepon, "Rachel, sepertinya aku melihat sebuah lukisan yang luar biasa. Bawa Michael kemari, supaya dia bisa membantu aku menilai lukisan ini. Cepat." Tut tut tut. Selesai berkata, Daniswara langsung menutup telepon. Rachel tercengang. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika ayahnya langsung teringat dengan Michael begitu melihat barang antik. Ayahnya bukan seperti sedang memilih menantu laki-laki, melainkan lebih seperti mencari penerus untuk dirinya sendiri. Namun, dia baru saja bertemu dengan Keanu lagi. Apakah mereka sudah harus berpisah lagi secepat ini? Saat ini, Rachel berpikir untuk sesaat. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Keanu, apakah kamu mau melihat lukisan antik bersama kita?" Ini. Sebenarnya Keanu merasa sedikit enggan. Bagi Keanu, daripada pergi menilai barang antik, lebih baik pergi berbelanja dengan istrinya. Namun sebelum Keanu menjawab, Sharon sudah menarik tangannya dan berkata, "Keanu, karena Rachel sudah mengajak kita, ayo kita pergi bersama." Ketika Keanu difitnah sebagai pencuri tadi, Rachel sudah membantu mereka dan membela Keanu. Sekarang Rachel mengundang mereka. Jika tidak mengiyakan, Sharon merasa tidak enak hati terhadap Rachel. Selain itu, hubungan antara dirinya dan Rachel selalu baik selama ini. Keanu tidak punya pilihan lain selain tersenyum. "Baiklah kalau begitu. Ayo kita lihat," jawabnya. "Mari." Rachel sangat senang, dan dia tersenyum lebar. Michael yang berdiri di samping Rachel langsung menjadi muram. Mengapa pria ini selalu membuntuti mereka kemana-mana? Michael bukanlah orang bodoh. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa sikap Rachel terhadap Keanu tidak seperti terhadap orang-orang lainnya. Apa bagusnya pria ini? Mengapa Rachel sangat senang saat mendengar dia akan pergi bersama mereka? Michael bertanya-tanya dalam hati. Jalan Mapel. Daerah ini dinamakan Jalan Mapel karena sepanjang jalan ini dipenuhi dengan pohon mapel di kedua sisinya. Di saat yang sama, daerah ini juga dikenal sebagai daerah para pemain barang antik berkumpul. Festival barang antik selalu diadakan di Jalan Mapel setiap tahunnya pada pertengahan bulan September karena suhu udara paling bersahabat saat ini. Saat ini, Jalan Mapel bisa dikatakan penuh sesak. Para pecinta barang antik dari seluruh kota berkumpul di sini. Tidak hanya itu saja, para kolektor dari kota lain pun berdatangan ke festival ini dengan penuh antusias.
Mereka berharap dapat menemukan dan membeli beberapa harta karun zaman dulu di festival ini. Ketika mereka berempat tiba di sana, jalan itu sudah sangat ramai dipenuhi oleh orang. Rachel dan Sharon langsung menjadi pusat perhatian. Cantik sekali. Dua dewi kahyangan. Beberapa pria menatap Sharon dan Rachel lurus-lurus. Kedua wanita ini sangat cantik dengan kelebihan mereka masing-masing. Kedua wanita itu tidak peduli dengan pandangan orang lain. Keduanya tertarik dengan kios-kios yang berjejeran di kedua sisi jalan. Kios-kios itu penuh dengan barang-barang antik, dan semuanya sangat menarik. Kaligrafi, lukisan, batu giok, keramik, dan berbagai macam kerajinan tangan yang indah-indah, membuat mereka sangat takjub dan terpesona melihatnya. Keanu memperhatikan semua benda-benda itu dengan santai sembari berjalan. Kualitas barang antik yang dijajakan di festival ini benar-benar bagus, gumamnya dalam hati. Keanu melihat dan menemukan beberapa barang antik yang menarik perhatiannya di sepanjang jalan ini. Tidak jauh dari situ, di depan sebuah kios yang paling besar, ada banyak sekali orang yang berkerumun di dalam dan di sekitarnya. Daniswara juga berada di antara kerumunan orang-orang itu saat ini. Melihat ayahnya, Rachel langsung tersenyum dan berjalan dengan cepat ke arahnya. "Ayah," panggilnya. Daniswara menoleh ke belakang. Dia mengangguk, lalu berkata dengan tidak sabar, "Michael, cepat kemari dan lihat berapa nilai lukisan ini." Mendengar perkataan Daniswara, mereka semua langsung melihat ke lukisan antik yang sedang dipegang oleh pemilik kios. Pada lukisan ini, seekor harimau dengan kulit bertotol-totol kuning, berdiri dengan gagah di atas sebuah bukit. Kepalanya menengadah dan mengaum ke langit. Sebuah pohon pinus kuno berdiri di sebelah sang harimau. Lukisan itu memancarkan kekuatan sekaligus keanggunan. Lukisan, pinus harimau mengaum. Di bagian bawah lukisan itu, terdapat tanda tangan yang menuliskan nama sang pelukis dengan tulisan kaligrafi yang sangat mengesankan, dan selusin stempel. Lukisan Tang Bohu. Mata Keanu bergerak dan sedikit mengernyit. Saat ini, mata orang-orang di dalam dan sekitar kios itu melihat lukisan itu dengan penuh antusias. Lukisan ini pasti asli. Lukisan pinus harimau mengaum yang asli, adalah sebuah harta yang tak ternilai. Beberapa kolektor yang datang dari kota lain tampak was-was dan ingin menawar untuk membeli lukisan itu. Namun ada sebuah aturan di dalam bisnis barang antik, yaitu ketika sudah ada orang yang ingin membeli suatu barang, maka orang lain tidak diperbolehkan untuk menawar pada saat yang sama. Saat ini, Daniswara sedang bernegosiasi dengan sang pemilik. Oleh karena itu para kolektor tersebut hanya bisa berharap dengan cemas. Daniswara menyerahkan lukisan itu kepada Michael. Wajahnya tersenyum dengan sedikit kebanggaan. "Michael, coba lihat." "Apa pendapat kamu tentang lukisan ini?" tanyanya. Garis-garis lukisan itu sangat halus. Harimau gagah dengan kulit bertotol-totol kuning di atasnya sangat hidup, memancarkan aura penguasa yang kuat. Keseluruhan lukisan itu memiliki aura yang luar biasa, sangat sejalan dengan gaya Tang Bohu. Untuk lukisan ini, sang pemilik membuka di harga 2 triliun. Jujur saja, harga itu tidaklah tidak mahal. Apalagi lukisan Tang Bohu sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Pada acara lelang Antika tahun 2004, lukisan yang dilelang adalah lukisan oleh Tang Bohu di atas sebuah kipas lipat yang dinamakan lukisan Menatap Bunga Plum. Lukisan itu terjual dengan harga pukul 8,14 miliar. Apakah artinya itu? Jika pada tahun 2004, harga lukisan itu sudah mencapai nilai lebih dari 8 miliar, itu berarti ada kemungkinan harganya telah meningkat menjadi ratusan miliar sekarang. Apalagi lukisan itu hanyalah lukisan di atas kipas lipat. Sedangkan kali ini, yang dihadirkan di hadapan semua orang adalah sebuah lukisan yang lengkap, lukisan pinus harimau mengaum. Bisa jadi lukisan ini dapat dijual dengan harga 6 triliun di pelelangan. Saat ini, sang pemilik hanya meminta 2 triliun, sehingga harga itu tidak tinggi sama sekali. Namun Daniswara juga merasa agak takut. Bagaimanapun juga, seluruh kekayaan bersihnya saat ini hanya lebih dari 2 triliun. Jika lukisan ini palsu, maka dia sudah pasti bangkrut. Oleh karena itu, dia ingin Michael memeriksa lukisan ini terlebih dahulu. Michael mengambil lukisan itu, lalu melihatnya sejenak. Kemudian dia berkata perlahan, "Seperti yang kita semua tahu, Tang Bohu adalah pelukis berbakat yang terkenal pada zaman dinasti Ming. Beliau bukan hanya pelukis, tetapi juga penyair dan penulis kaligrafi. Lukisannya Tang Bohu selain memiliki kekuatan yang menjadi khas lukisan dinasti Song Selatan, juga memiliki aura elegan yang dimiliki seorang sastrawan.
Lukisan, Pinus Macan mengaum, ini menunjukkan perpaduan kedua unsur itu dengan sempurna, ujar Michael. Coba lihat, garis dan tulang harimau dalam lukisan ini sangat kuat. Karakteristik seekor harimau digambar dengan tajam dan jelas. Sedangkan pohon pinus kuno di sebelahnya memberikan perasaan yang halus dan elegan, lanjut Michael. Secara keseluruhan, lukisan ini sangat hidup dan kuat, serta penuh dengan aura cendekiawan. Sangat cocok dengan kepribadian Tang Bohu. Keasliannya tidak diragukan lagi. Michael mengucapkan setiap kata dengan jelas. Selesai berkata, orang-orang yang berkumpul langsung ramai menyanjung Michael. Hebat sekali. Pemuda ini pasti seorang guru. Analisisnya sangat mendalam. Memang benar bahwa orang berbakat muncul di setiap generasi. Kemampuan menilai barang antik pemuda ini lebih baik dari semua orang yang hadir. Terutama beberapa kolektor barang antik, mereka mengangguk setuju diam-diam. Mereka semua memiliki prestasi bertahun-tahun dalam seni kaligrafi dan lukisan antik. Tentu saja, mereka dapat melihat keahlian analisa pemuda di depan mereka ini benar-benar luar biasa.